Dr. Indra Karismiaji, pakar di Indonesia, mengatakan kurikulum merdeka bagus di atas kertas, tapi perlu dikawal agar tidak hanya menjadi jargon saja. Tantangannya ada pada kesiapan guru dan fasilitas pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dalilah Jihan Nur Aini dengan NIM 2302102075 dari kelas B akan menyampaikan opini saya terkait dengan kurikulum Indonesia saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan bangsa. Di Indonesia, pendidikan selalu mengalami transformasi untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek memperkenalkan suatu kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, yang disebut sebagai langkah dasar atau langkah besar untuk mewujudkan pembelajaran yang fleksibel, relevan, inovatif, dan berorientasi kepada peserta didik. Di sini pertanyaannya adalah apakah kurikulum merdeka ini itu benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan di Indonesia? Belum membahas mengenai pertanyaan tadi, di sini saya akan menekankan terkait dengan penjelasan kurikulum merdeka, penekanannya itu seperti apa dan implementasinya itu bagaimana. Nah, di sini kurikulum merdeka itu merupakan suatu kebijakan pendidikan yang dirancang untuk memberikan kebebasan oleh guru, sekolah, ataupun peserta didik dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Dalam konteks ini, setiap sekolah diberikan ruang untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan potensi, kebutuhan, serta konteks sosial dan budaya lokal. Jadi terdapat perbedaan dalam proses pembelajarannya antara di sekolah A dan di sekolah B, antara sekolah di Jawa dan di luar Pulau Jawa, disesuaikan dengan konteks lokal dan muatan budaya yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, proses pendidikan pada kurikulum Indonesia Merdeka ini dinilai menjadi relevan dan bermakna. Kurikulum Merdeka menekankan pada 3 hal. Yang pertama yaitu fleksibilitas kurikulum. Setiap sekolah dapat menyusun kurikulum operasional berdasarkan dengan kondisi siswa, kebutuhan masyarakat lokal, dan sumber daya yang tersedia. Tidak ada lagi sistem pembelajaran yang seragam dari Sabang sampai Merauke, yang selama ini kerap sekali mengabaikan keberagaman dan realitas lokal. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Di sini pembelajaran itu tidak lagi dipaksakan mengikuti silabus dan yang ketat dan padat. Guru di sini didorong untuk membangun pembelajaran yang dekat dengan kehidupan nyata atau yang lebih realistis lah. Misalnya, siswa di daerah pesisir itu tidak dapat belajar matematika melalui perhitungan tangkapan ikan. Bukan lagi soal abstrak yang tidak relevan dengan kehidupan sebelumnya. Yang ketiga yaitu penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Di sini menjadi fondasi utama dari kurikulum merdeka. Ini bukan hanya sekedar jargon saja, tetapi arah pembelajaran yang dibentuk Indonesia seutuhnya, yaitu beriman, mandiri, kritis, gotong royong, dan mampu dalam keberagaman dengan aneka keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam arah pandangan saya yang telah dijelaskan mengenai penekanan kurikulum merdeka dan penjelasan kurikulum merdeka ini merupakan suatu tonggak penting atau suatu tonggak sejarah terobosan pendidikan di Indonesia. Selama ini di Indonesia kurikulum pendidikan sebelumnya seperti kurikulum 2013 terlalu menekankan pada aspek kognitif saja dan menghiraukan atau tidak begitu menekankan pada aspek psikomotorik. Namun kurikulum merdeka ini berbeda. Dalam kurikulum merdeka ini menekankan pada aspek psikomotorik dan kognitif, menekankan pada 2 aspek tersebut. Nah, pertanyaannya yaitu idealisme ini pada kurikulum merdeka akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan implementasi nyata dan keadilan. Kita tidak bisa membahas mengenai kebebasan belajar apabila tidak dibarengi dengan pemerataan fasilitas sekolah. Bagaimana kita bisa membahas tentang kebebasan belajar tersebut apabila terdapat banyak sekali perbedaan antara sekolah A dan sekolah B, antara sekolah di perkotaan dengan sekolah di pelosok. Di sini, guru dan fasilitas sekolah merupakan suatu kunci tercapainya dari merdeka belajar itu sendiri. Maka investasi besar yang harusnya dilakukan pemerintah itu merupakan peningkatan kapasitas guru, bukan hanya sekedar pergantian kurikulum saja, namun adanya peningkatan kualitas guru di Indonesia. Maka ketercapaian belajar di Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan itu akan tercapai. Kurikulum merdeka itu sudah membuka suatu pintu pendidikan yang lebih bermakna.
Nah, tugas kita di sini bersama-sama adalah menjaga agar pintu itu tidak hanya dibuka bagi segelintir sekolah unggulan saja, tetapi juga di seluruh sekolah Indonesia, dimanapun mereka berada, apakah di perkotaan ataupun di pedesaan, itu tidak menimbulkan suatu perbedaan yang nantinya akan menimbulkan ketidakadilan itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tadi bisa dijawab melalui penekanan kurikulum di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa penekanan kurikulum Indonesia yang pertama ada fleksibilitas. Fleksibilitas pada dasarnya secara positif memberikan ruang kepada kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, ini itu sangat penting mengingat kondisi geografi, sosial, dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Namun, pada kondisi lapangan itu menunjukkan bahwa tidak semua sekolah itu mampu merancang kurikulum secara mandiri. Banyak guru masih bingung bagaimana menyusun capaian pembelajaran, modul ajar, dan asesmen yang sesuai, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menyebabkan fleksibilitas guru berubah menjadi kebingungan dan ketimpangan. Tanpa adanya pembenahan secara serius terhadap ekosistem pendidikan seperti pemerataan fasilitas pendidikan, pemerataan guru, dan lain sebagainya, kurikulum merdeka ini memiliki potensi gagal, bukan karena kurikulum merdeka itu buruk, tetapi karena implementasinya lemah. Kurikulum merdeka ini masih belum mampu untuk diimplementasikan di Indonesia karena mengingat banyaknya fasilitas pendidikan di Indonesia yang belum merata, banyaknya adanya ketimpangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan sekolah di pedesaan. Dengan adanya banyaknya ketimpangan tersebut, maka output yang dihasilkan oleh kurikulum merdeka ini akan tidak sama dan nanti akan menimbulkan suatu ketidakadilan bagi peserta didik. Dan apa akibatnya? Siapa yang dirugikan? Peserta didik itu sendiri. Pendidikan bukan hanya soal kebijakan di atas kertas, tetapi soal bagaimana gagasan itu bisa hidup di ruang kelas yang nyata dengan keterbatasan nyata pula. Jadi jawaban atas pertanyaan tadi dengan bukti nyata yang telah saya paparkan tadi, kurikulum Indonesia ini masih belum mampu untuk diimplementasikan di Indonesia karena masih banyaknya poin-poin kekurangan yang perlu dievaluasi oleh pemerintah. Lebih lanjut mengenai penguatan opini saya yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan peserta didik yang ada di Indonesia, yaitu satu, pendekatan proyek yang ditawarkan pada kurikulum ini menuntut kreativitas dan sumber daya. Di sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas, bagaimana? Pembelajaran berbasis proyek akan sulit diterapkan. Di sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas, pembelajaran berbasis proyek itu akan semakin sulit karena tanpa adanya alat peraga, ruang terbuka, atau koneksi internet yang memadai, proyek itu hanya akan menjadi angan-angan semata, bukan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas belajar. Profil Pancasila yang digembar-gemborkan sebagai arah karakter siswa pun belum sepenuhnya dimengerti, bahkan oleh guru itu sendiri. Proyek P5 seringkali hanya dijadikan formalitas pelaporan, bukan sebagai suatu proses utuh dalam pendidikan. Tanpa pemahaman yang kuat, upaya dan penguatan karakter yang tepat itu hanya akan menjadi suatu simbolis dan akan kehilangan maknanya. Pemerintah selama ini mengabaikan fakta bahwa tidak semua guru itu pada level yang sama dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Dalam sistem pendidikan yang begitu beragam, desentralisasi kurikulum ini justru akan memperbesar ketimpangan antar sekolah. Yang maju akan menjadi maju dan yang mundur akan semakin tertinggal jauh. Alih-alih melakukan transformasi sistemik ini, kurikulum merdeka itu justru akan memperparah sistem kerja guru, memperluas jurang mutu sekolah, dan memperumit administrasi. Sementara itu, siswa pun di sini tidak akan atau belum akan mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Karena apa? Karena sebagian besar diakui tidak diakui energi guru atau kemampuan guru itu akan habis untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran. Kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh pernyataan saya tadi adalah kurikulum merdeka merupakan upaya terbaru pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem pendidikan agar lebih konseptual, fleksibel, dan berpusat kepada peserta didik. Tujuan utamanya itu untuk memberikan ruang bagi siswa dalam berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta memperkuat karakter mereka melalui proyek-proyek berbasis profil pelajar Pancasila. Pendekatan ini dianggap sebagai bentuk pembelajaran yang lebih manusiawi, adaptif, dan relevan di abad ke-21 ini.
Namun, dalam praktiknya, implementasi kurikulum merdeka menghadapi berbagai hambatan. Guru sebagai ujung tombak perubahan masih banyak yang belum siap secara pedagogis maupun teknik. Pelatihan yang diberikan itu belum merata, bahkan banyak yang masih bersifat terbatas dan tidak mendalam. Nah, hal ini yang membuat banyak guru kebingungan dalam menyusun modul ajar serta melakukan suatu asesmen tadi. Pendidikan seperti yang saya jelaskan di awal tadi yang menjadi hambatan utama, sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terutama yang minim akses dan sumber belajar, kesulitan untuk menerapkan kurikulum ini. Alih-alih di sini itu memberikan kemerdekaan belajar, justru sebaliknya, malah akan diberikan beban belajar, terutama bagi guru dan sekolah. Selain itu, pandangan kritis dari berbagai kalangan, termasuk dari hasil penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah, memperkuat bahwa kurikulum merdeka ini perlu dikaji ulang dari sisi kesiapan ekosistem pendidikan. Nah, kebijakan-kebijakan ini terlalu ideal jika tidak dibarengi dengan perencanaan dan pendampingan yang kuat. Tanpa kajian ulang itu, kurikulum ini nantinya akan beresiko untuk memperbesar kesenjangan antar sekolah dan gagal untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan demikian, meski secara konsep kurikulum merdeka memiliki arah yang baik, namun implementasinya itu masih belum berjalan secara merata dan efektif. Diperlukan peningkatan pelatihan guru, pemerataan sarana, serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kurikulum ini itu benar-benar membawa perubahan yang signifikan, substansial dalam kualitas pendidikan di Indonesia, bukan hanya perubahan administratif saja atau kosmik. Di sini saya menekankan bahwa kurikulum Indonesia itu bukan suatu kurikulum yang buruk, namun kurikulum ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dan belum sesuai dengan kondisi peserta didik atau kondisi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Perlu adanya kajian ulang supaya kurikulum ini itu cocok untuk diimplementasikan, sehingga ketika kurikulum ini diimplementasikan tidak terjadi adanya kesenjangan kualitas pendidikan baik di daerah perkotaan maupun di daerah 3T. Apabila kita diulas dari awal tadi mengenai urgensi dari kurikulum merdeka ini, sebenarnya kurikulum merdeka ini memang kuat secara konseptual dan sangat dibutuhkan untuk menjawab krisis relevansi kehidupan saat ini. Tetapi urgensi tersebut akan sia-sia tanpa adanya komitmen serius dari pemerintah dalam menyiapkan ekosistem pendidikan, mulai dari pelatihan guru, infrastruktur sekolah, hingga sistem evaluasi yang mendukung kurikulum ini berjalan secara menyeluruh dan berkeadilan. Maka, meskipun sangat penting secara konsep, kurikulum merdeka hanya akan efektif jika didukung oleh kebijakan nyata, pelatihan menyeluruh, dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari pemaparan opini yang telah saya sampaikan tadi. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf, dan apabila ada lebihnya, semoga mendapatkan nilai A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.